semuanya, selamat datang di video edukasi kita hari ini. Di video ini kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di balik hilangnya jutaan hektar hutan Kalimantan. Kalimantan menjadi salah satu harta karun Indonesia dengan hutan hujan tropis yang lebat dan dikenal dunia sebagai rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Tapi, tahukah kalian bahwa pulau ini juga menjadi salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi? Kita akan melihat lebih dekat faktor-faktor yang menyebabkan deforestasi. Mari kita telusuri bersama bagaimana faktor-faktor ini saling berkaitan, serta mengapa pentingnya bagi kita untuk memahami masalah ini lebih dalam. Apa tuh deforestasi Kalimantan? Nah, deforestasi Kalimantan merupakan proses penebangan atau pengundulan secara liar, baik untuk kebutuhan manusia maupun akibat aktivitas ilegal. Nah, di Kalimantan itu deforestasi terjadi akibat beberapa faktor utama. Nah, contohnya seperti ekspansi perkebunan sawit, dan juga ada penebangan secara liar, pembangunan infrastruktur, dan kebakaran hutan. Selain itu, di hutan Kalimantan ini memiliki peran penting. Peran pentingnya itu untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Selain itu, hutan ini juga sebagai rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, termasuk beberapa spesies yang sangat langka. Menurut data yang dirilis oleh World Resources Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Salah satu penyebab utama deforestasi di Kalimantan adalah karena industri kelapa sawit. Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dan untuk memenuhi permintaan global, maka hutan-hutan di Kalimantan sering dibuka untuk dijadikan perkebunan. Selain itu, penebangan liar masih menjadi masalah besar. Kayu-kayu dari Kalimantan seringkali diekspor ke luar negeri tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Faktor lainnya adalah kebakaran hutan yang cukup parah yang terjadi pada tahun 2020, yang menyebabkan kerugian lingkungan signifikan, termasuk emisi karbon tinggi dan hilangnya biodiversitas. Peristiwa ini sebagian besar dipicu oleh pembukaan lahan untuk perkebunan yang sering terjadi, baik karena ulah manusia maupun perubahan iklim. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan hutan, tetapi juga menyebabkan kabut asap yang membahayakan kesehatan. Deforestasi membawa dampak yang sangat serius. Contohnya, hilangnya habitat satwa liar. Pada 20 tahun terakhir, studi menunjukkan bahwa lebih dari 100.000 orang hutan hilang selama 2 dekade terakhir akibat penggundulan hutan yang masif untuk kebutuhan global akan sumber daya alam. Lalu, kehilangan rumah mereka akibat hutan yang dibuka untuk perkebunan. Ini menyebabkan penurunan populasi secara drastis dan ancaman kepunahan. Lalu perubahan iklim yang semakin parah. Dengan berkurangnya hutan, kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida menjadi berkurang, sehingga mempercepat pemanasan global. Dan juga masyarakat lokal yang hidup bergantung pada hutan kehilangan sumber mata pencaharian mereka. Suku Dayak. Suku Dayak merupakan salah satu masyarakat adat di Kalimantan yang sangat bergantung pada hutan untuk hidup dan budaya mereka. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Walaupun kejadian ini sudah marak terjadi di mana-mana, namun kita sebagai warga Indonesia juga boleh banget membantu lingkungan kita agar lingkungan kita lebih baik lagi. Pertama, yaitu adalah membeli produk-produk ramah lingkungan, dan jangan lupa juga beli produk yang berlabel RSPO. Apa sih RSPO itu? RSPO itu adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil. Jadi itu merupakan produk-produk yang berlabel RSPO. Kedua, mendukung organisasi konservasi yang bekerja melindungi hutan dan satwa liar di Kalimantan. Dengan donasi atau menjadi sukarelawan, kita bisa membantu mereka menjaga ekosistem ini. Ketiga, meningkatkan kesadaran melalui edukasi dengan menyebarkan informasi tentang pentingnya hutan Kalimantan. Kita juga dapat menginspirasi orang lain untuk ikut peduli. Nah, untuk sejauh ini bagaimana teman-teman? Udah pada paham belum? Jadi, berdasarkan dari penjelasan penyebab, dampak, dan apa yang bisa kita lakukan, hutan Kalimantan adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Menjaga hutan ini berarti menjaga masa depan kita dan generasi mendatang.
Maka mari bersama-sama bertindak untuk melindungi paru-paru dunia, karena alam adalah warisan yang harus kita jaga. Oke, demikian video edukasi kita kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.